Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RRI Net se-Nusantara dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Banten. Akang Teteh ngobrol ge. Dan tentunya bersama saya Rifki Baidowi, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu seniman muda yang ada di Provinsi Banten. Halo. Ya, halo. Nah, sudah bersama kita, beliau adalah Dimas Yusuf Setiawan, merupakan seniman muda sekaligus pendiri dari Sanggar Seni Jong Jaya Sakti. Betul sekali. Betul sekali. Dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tentu kita tahu bahwa kesibukan modernisasi membuat tarian modern begitu cepat masuk ke tengah masyarakat. Hal ini menjadi ketakutan menggusur tari tradisional dari memori para remaja atau generasi muda. Tentunya kita berusaha semua pihak karena ketahanan budaya merupakan salah satu identitas suatu negara. Dan Provinsi Banten merupakan daerah yang punya potensi di bidang seni tradisional, khususnya di dalam bidang seni tari daerah. Untuk itu, peran Sanggar diharapkan menjadi dan membantu melestarikan tari daerah untuk penerus generasi selanjutnya. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas bersama lebih dalam tentunya, bersama dengan Kang Dimas tentunya ya, dengan tema melestarikan tarian daerah terhadap generasi muda. Halo Kang Dimas, jadi bagaimana? Kabarnya bagaimana, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa. Dan pemirsa RRI Net, Kang Dimas ini adalah putra asli daerah Provinsi Banten. Boleh dong disapa menggunakan bebasan kalau boleh. Aduh. Silakan disapa dulu pemirsa RRI Net-nya menggunakan bahasa bebasan, boleh di sana juga boleh, di sini juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sedanten nami kula Dimas Yusuf Setiawan, kula asli kangge Kota Serang. Tepatnya ning Tak-Takan. Uning Tak-Takan? Oh, di Tak-Takan Iya, tempatnya ya. betul. Oke, luar biasa. Dan pemirsa RRI Net, kita paham bahwa tarian dan juga budaya merupakan warisan yang kita punya, terutama di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten yang merupakan tanah Jawara sebutannya. Dan salah satu yang akan kita bahas bersama adalah dari segi tari tradisional atau tari daerahnya. Kalau dari Kang Dimas sebagai seniman muda di Provinsi Banten tentunya, memandang tari tradisional di zaman modernisasi seperti ini bagaimana Kang Dimas? Baik. Menurut saya ya Kang Rifki, karena tari tradisional khususnya di Provinsi Banten ini kita masih dalam tahap mencari jati diri sebetulnya. Karena memang pada dasarnya Banten merupakan salah satu provinsi yang baru dan tentunya kita sebagai seniman-seniman muda khususnya di Provinsi Banten sedang mencari dan menggali jati diri karakteristik dari tari tradisional Banten itu seperti apa sih gitu kan. Nah, masuk ke dalam modernisasi menurut saya pandangan saya terhadap tari yang harus kita kemas ke dalam modernisasi karena memang tari itu harus diterima juga oleh masyarakat luas, bukan hanya di Banten. Tapi tentunya harus kita khususkan terlebih dahulu, kita angkat muatan lokal yang ada di Banten sehingga kita kemas ke dalam modernisasi dan akhirnya kita ciptakan juga untuk kemasan lebih luas lagi untuk masyarakat luas seperti itu. Oke, itu dari pandangan Kang Dimas sebagai seniman muda. Dan perlu diketahui pemirsa RRI Net, Kang Dimas ini adalah sosok yang bisa menjadi inspiratif karena perjalanan hidupnya itu dia juga menceritakan dan menuangkan itu dalam bentuk tarian. Ada satu hal yang membuat saya menarik. Sedikit saya mengulik dari profil Kang Dimas. Kang Dimas ini ternyata pernah membuat satu tarian yang didedikasikan untuk Mamande. Siapa sebenarnya Mamande? Kita tanyakan langsung pada Kang Dimas. Oke, jadi sebetulnya tari Mamande itu saya emang dedikasikan untuk nenek saya tercinta. Jadi Mamande itu berasal dari bahasa Jawa Serang, yaitu yang berarti nenek. Nah, tarian ini menceritakan suatu perjalanan hidup dan dari seorang anak yang mungkin belum beruntung ya, karena ada dalam situasi di mana
orang tuanya memiliki problem sosial, problem masalah ekonomi dan juga lain hal sebagainya. Dan seringkali menitipi anak kandungnya kepada neneknya. Itu sering terjadi di zaman sekarang. Maka dari itu melihat dari situasi yang ada dan juga itu juga salah satu kisah pengalaman pribadi juga yang akhirnya saya harus bisa mengangkat nenek saya, figur seorang nenek juga figur seorang orang tua gitu. Jadi nenek saya itu bisa jadi ibu karena diurus dari kecil gitu. Nah, itulah salah satu bentuk dedikasi saya menciptakan suatu tarian yang berjudul Mamande agar apa? Agar mungkin di luaran sana banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi karena memang itu salah satu tujuan untuk pertama dari namanya saja sudah tradisional kan, Mamande berasal dari bahasa Jawa Serang. Itu salah satu untuk mengangkat bahwa kita dari Provinsi Banten. Kemudian yang kedua dari kisahnya, kisah keseharian itu sering terjadi di zaman sekarang karena orang-orang yang tua sekarang itu ada yang sibuk bekerja, ada yang mempunyai problem sosial kayak masalah rumah tangga dan sebagainya itu sering terjadi dan sering menitipi anak kandungnya sendiri kepada neneknya. Nah, dari situlah timbul rasa keinginan saya untuk mendedikasikan juga karya tari Mamande ini. Oke, dari kisahnya Kang Dimas ini bisa mungkin saya melihatnya bahwa tarian itu tidak hanya suatu gerakan, tapi tarian juga memiliki makna, memiliki arti dan juga punya pesan terdalam yang ada di dalamnya. Jadi pemirsa RRI Net, tentunya sampai 1 jam ke depan kita akan mengupas bagaimana Kang Dimas ini memberikan atau melestarikan tarian daerah Banten terhadap generasi muda. Dan selain salah satu karyanya, beliau juga punya atau mendirikan salah satu sanggar yang namanya yaitu Sanggar Seni Jong Jaya Sakti. Tapi sebelum saya bertanya lebih jauh mengenai sanggar seni dan juga seni tari, saya ingin bertanya satu hal ke Kang Dimas. Kang Dimas ini anak muda, sedangkan tari biasanya digandrungi atau diidentikan dengan orang-orang yang mungkin maaf bisa saya katakan orang-orang yang lebih dulu, lebih tua begitu. Kalau Kang Dimas sendiri, kenapa pada akhirnya memilih untuk menekuni atau mendalami di dalam bidang seni tari tradisional ini? Oke, kalau ditanya tentang seni tari ya, jadi memang pertama memang hobi dulu, hobi dan saya juga bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena sudah menganugerahkan suatu bakat ke dalam diri saya yaitu tentang seni tari, tentang tari. Dan saya juga di Banten ini jarang sekali menemukan sosok anak muda yang melestarikan budaya. Dari situ timbullah rasa untuk melestarikan itu kuat gitu. Karena Banten sendiri penting untuk dilestarikan, maksudnya dalam hal senian gitu kan. Banyak sekali seni yang bisa kita angkat, banyak sekali seni yang belum kita ekspos, banyak sekali hal-hal yang belum terungkap khususnya di seni tari. Dari situ itu merupakan sebuah tantangan dan juga tanggung jawab saya sebagai putra daerah juga sebetulnya seperti itu. Baik, dan pemirsa RRI Net, kita sudah bersama dengan Kang Dimas. Tentunya mungkin kita bisa menjadikan Kang Dimas salah satu representatif daripada anak muda yang memandang tentang seni tari tradisional. Kalau dari kacamata Kang Dimas, tari tradisional apa sih sebenarnya di mata Kang Dimas? Kalau menurut saya tari tradisional itu adalah tari-tarian yang memang dikemas sangat unik ya, sangat unik dan juga itu sudah tradisional sendiri, itu sudah turun temurun Kang Rifki dari zaman ke zaman. Ada perbedaan antara tari tradisional dan juga tari kreasi. Itu harus kita ketahui bersama bahwasanya tari tradisional itu adalah tari yang sudah turun temurun dari zaman kerajaan lah, zaman dahulu nenek moyang kita. Sedangkan tari kreasi tradisional adalah bentuk pengembangan dari tari tradisional. Jadi artinya disebut sebagai tari tradisional itu suatu hal tarian yang sudah lama.
Tapi kalau misalkan ada tari tradisional yang baru muncul, itu artinya masuk ke dalam tari kreasi tradisional. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin pemirsa RRI Net sudah mengenal akhirnya kan siapa Kang Dimas. Beliau adalah seniman muda yang ada di Banten, pendiri Sanggar Seni Jongjaya Sakti dan juga beliau ini sudah punya karya-karya walaupun usianya masih terbilang muda. Dan berikutnya mungkin saya ingin mendengar kalau dari Kang Dimas sebagai anak muda yang ada di Banten, bagaimana sih Kang Dimas melihat keberadaan seni tari daerah di Banten khususnya di tengah masyarakat terutama di generasi muda? Ya, kalau melihat di zaman sekarang ya, tari di daerah Banten khususnya memang sudah saya sebutkan tadi, kita masih dalam tahap pencarian jati diri, sepertinya gitu. Nah, dalam tahap pencarian jati diri itu kita telusuri karakter dari Banten ini apa sih, gitu. Dari Banten ini ada yang terbagi menjadi 4. Kalau kata-kata seniman yang sudah lebih dulu gitu, ada tempat rumpun, yaitu ada rumpun Kaserangan, yaitu Serang dan Cilegon, ada Katanggerangan itu daerah Tangerang, Kapandeglangan daerah Lebak dan Pandeglang, satunya itu udah 4 ya, sorry. Udah 4 itu. Jadi terbagi menjadi 4 bagian itu. Nah, dari situ kita lihat dari Kaserangan, apa yang ada di Serang, apa yang karakter yang ada di Serang, Serang Cilegon itu apa? Misalkan dia Serang punya bandrong, di Cilegon punya bandrong. Kita kemas, kita hadirkan di dalam suatu karya itu dari gerak silat yang bandrong itu. Kemudian kita di Tangerang seperti apa? Kemudian di Pandeglang seperti apa? Baru kita kemas menjadi dalam satu karya, dalam satu tarian, dihadirkan semua dalam unsur 4 kerumpunan tadi yang dihadirkan dan menciptakan suatu karakteristik akhirnya. Dan sampai saat ini juga masih kita dalam tahap pencarian jati diri. Gitu. Walaupun memang sudah terlihat dari Banten sendiri sudah mempunyai karakter yang kuat ya, tegas dan juga ya tahu sendiri kan orang Banten mah. Oh betul, betul. Oke, jadi ketika orang mendengar kata Banten pasti teringat dengan seni debusnya begitu ya, seni kekebalan tubuh begitu. Tapi ternyata di Banten juga pemirsa RRI Net perlu diketahui Banten bukan hanya punya debus, Banten bukan hanya punya seni kekebalan tubuh, tapi di Banten juga ada tarian. Nah, kalau Kang Dimas tadi mengatakan bahwa kita sedang mencari jati diri, sebenarnya sejauh ini di Banten itu ada nggak sih tarian atau gerakan yang dimiliki atau menjadi ikonik dari Banten itu sendiri? Kalau ditanya gerakan secara secara apresiasi ya, banyak sekali seniman-seniman tari di Banten itu sudah menciptakan satu gerakan yang memang identik gitu. Jadi itu menciri khaskan tentang Banten gitu. Salah satunya itu ada dari seniman tari yang bernama Ibu Wiwin Purwiwinati MSN, dia menciptakan gerakan begini itu. Nah ini mungkin boleh nanti kita sambil diperlihatkan gerakan-gerakannya ya biar pemirsa RRI Net juga tahu bagaimana gerakan yang menjadi ciri khas di Provinsi Banten tentunya. Nah itu beliau memberikan nama gerakan itu yaitu gerakan tari ngerungu. Ngerungu itu kan mendengar ya bahasa Indonesianya ya. Nah ada lagi dari Baduy itu boleh diperagakan boleh. Biasanya dari Baduy itu kan menggunakan kaki. Oh menggunakan kaki. Jadi begini. Oh itu di Baduy. Ya Baduy. Oke. Nah kalau dari Cilegon. Ini. Oke. Nah ini sudah jelas jadi itu menciri khaskan suatu daerah sebetulnya. Jika kita kemas menjadi dalam satu tarian banyak sekali yang bisa kita ekspos sebetulnya. Nah balik lagi kita masih mencari jati diri tersebut. Jati diri, betul. Kalau mungkin dari kesenian kita mencari jati dirinya sudah punya itu debus Banten. Sedangkan dari tari kita masih mencari tari yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai ikonik dan menjadi ciri khas secara representatif Banten. Itu kita masih mencari itu ya.
Baik, pemirsa RRI Net, tentunya kita akan kembali berbincang lebih dalam bersama dengan Kang Dimas yang merupakan seniman muda dari Provinsi Banten. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dan dengarkan bersama penampilan Orkes Keroncong dari SMA Negeri 3 Kota Serang. Hai Nur Lela, sukanya berlagu membaca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siapa yang suka? Nur Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati bakti centrik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayunkan ku tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengan gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nur Lela. Hai Nur Lela, sukanya berlagu membaca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siapa yang suka? Nur Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati bakti centrik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayunkan ku tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nur Lela. Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, masih bersama saya Rifki Bedowi dalam acara Obrolan Budaya RRI Net Provinsi Banten. Dan tentunya kita akan berbincang kembali dengan Kang Dimas yang merupakan seniman muda di Provinsi Banten. Tadi kita bertanya bahwa Provinsi Banten ini sedang mencari jati diri, terutama dalam seni tari daerah. Saya ingin bertanya kepada Kang Dimas, sebenarnya mungkin Kang Dimas juga sedang masa pencarian untuk menemukan sebuah tarian atau gerakan yang bisa dikatakan sebagai ciri khas atau ikonik dari Provinsi Banten. Boleh nggak sih saya belajar atau mungkin
Kang Dimas ngasih tahu saya beberapa gerakan yang mencirikan Provinsi Banten. Boleh, boleh. Oh boleh ya, oke. Gimana ini, gimana ini? Berdiri aja Boleh, kita, berdiri. oke boleh, gimana? Boleh, pemirsa RRI Net yang ada di rumah, di kantor atau dimanapun, kita akan coba belajar bagaimana gerakan yang bisa menjadi ciri khas atau sejatinya identitas dari Provinsi Banten begitu ya. Bagaimana ini? Di sini aja boleh? Segini, di depan, oh di depan boleh. Oke, oh satu gerakan aja. Jadi gimana ini? Oh gini. Ya. Gini, hop. Oh, balik ini ya. Ulang. Ulang, pemirsa RR ini ternyata gerakan dari Provinsi Banten memang mirip dengan bela diri ya. Oke, kita coba lagi pemirsa. Tangannya seperti ini. Iya. Sekarang kebalikannya. Oke, jadi seperti itu pemirsa RRI Net, salah satu gerakan dari Provinsi Banten. Boleh kita duduk lagi? Nah, itu salah satu gerakan dari Provinsi Banten. Dan memang ternyata benar ya, karena Banten ini terkenal dengan seni debusnya pencak silat, gerakannya juga masih diadaptasi dari gerakan-gerakan silat begitu. Nah, kalau Kang Dimas sendiri sebagai seniman muda di Banten, punya sanggar yang bernama Jong Jaya Sakti. Saya penasaran, kenapa namanya Jong Jaya Sakti? Oke, ini flashback sebentar ya. Jadi kalau kita ya menciptakan suatu sanggar atau apa, tentunya kalau saya pribadi itu ingin tetap membawa daerah berasal kita dari mana. Nah, sanggar Jong Jaya Sakti itu berasal dari Ki Mas Jong, yaitu sosok pahlawan atau sosok pokoknya figur yang ada di Banten, orang yang pertama kali masuk Islam di Banten, Oh, gitu. khususnya di Kota Serang. Oh Gitu. iya. Nah, dari situ tercetuslah Jong Jaya Sakti. Jaya itu inginnya semakin jaya, Sakti itu karakter orang Banten yang dikenal Sakti Mandraguna. Oke, ternyata pemirsa RRI Net, nama dari Jong Jaya Sakti ini bukan hanya sekedar nama biasa. Jongnya itu berasal dari nama tokoh yang ada di Provinsi Banten yang bernama Ki Mas Jong, sedangkan Jaya Saktinya berasal dari Jaya dan Sakti. Jaya ini harapan ya Kang Dimas ya untuk selalu jaya, sedangkan Saktinya ini representatif dari penduduk Banten yang katanya sakti semua begitu. Betul sekali. Tapi kalau menurut pemirsa RRI Net, kalau mendengar kata Banten atau nama Provinsi Banten, apa yang dibayangkan sama pemirsa? Apakah kesaktiannya, kekebalannya, atau membayangkan bagaimana orang Banten ini keramahannya juga bisa termasuk ya Kang Dimas ya. Nah Kang Dimas, ini kan Jong Jaya Sakti tadi. Jong Jaya Sakti itu di dalamnya ada khusus tarian tertentu atau mungkin membuat tarian kreasi lainnya atau bagaimana? Ya, kalau di Sanggar Jong Jaya Sakti itu memang terfokuskan kepada bidang seni tari dan kita selalu konsisten dan insya Allah mudah-mudahan selalu konsisten untuk membranding Sanggar ini khusus untuk pembuatan karya. Jadi menciptakan karya, kemudian dari yang tadi itu pencarian jati diri Banten itu saya terus gali dan hadirkan di dalam sanggar saya untuk ini loh bahwa Banten itu punya tarian gitu. Oke, jadi mengenalkan tarian ke seluruh dunia kalau bisa ya. Dan fokusnya mungkin ke anak-anak muda di Provinsi Banten. Nah di Sanggar Jong Jaya Sakti, sekarang per hari ini ada berapa anggota yang tergabung di Jong Jaya Sakti? Ada sekitar 20. Wow 20. Pemirsa RRI Net, ini merupakan satu hal yang luar biasa dari anak muda yang punya niat hati untuk melestarikan tari tradisional dengan sanggarnya yaitu Jong Jaya Sakti dan saat ini saja sudah memiliki 20 anggota. Ini menarik, Kang Dimas. Jadi tadi kan ada anak muda sekitar 20 orang. Kalau dari Kang Dimas,
langkah seperti apa kiranya yang dilakukan untuk mengenalkan atau mungkin supaya anak-anak muda ini mau dan ikut tergabung dalam Jongjaya Sakti melestarikan tari tradisional di Banten? Kalau ditanya masalah itu termasuknya strategi ya. Betul nggak sih? Betul. Strategi saya mungkin lebih kepada menghadirkan di dalam karyanya itu ada sentuhan mix kontemporer ya. Jadi biar lebih lebih kerasa ke anak mudanya, karena anak muda itu kalau dibawa ke tradisional terus boring ya mereka. Jadi harus ada sentuhan-sentuhan inovasi terbaru yang memang harus juga kita lakukan sebetulnya sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya dari itu saya menghadirkan di beberapa part bagian di karya saya itu selalu menggunakan kontemporer sedikit gitu. Walaupun memang secara kemasannya memang tradisional, tapi di dalamnya ada sedikit unsur kontemporer. Gitu. Oke, jadi untuk menarik minat dan juga memperkenalkan kepada anak muda, Kang Dimas ini memberikan bumbu-bumbu pemanis untuk anak muda supaya tidak bosan dan bisa menerima tari tradisional ya Kang Dimas ya. Nah Kang Dimas, saya ingin bertanya lagi tentunya. Kalau menurut Kang Dimas, kan tadi kita sedang mencari jati diri terutama di tari tradisional Banten. Ada nggak sih sebenarnya salah satu tari yang menjadi keunggulan atau menjadi icon yang bisa ditonjolkan di Banten ini, ada nggak sebenarnya? Sebetulnya sudah ada ya Kang Rifki, kalau disebut dicari tarian Banten itu sudah ada muncul tari rampak bedug, kemudian juga ada tari Wali Jamaliha. Tari Wali Jamaliha itu adalah tari selamat datang ya, dan itu berbasis kategori tari yang bernuansa religi gitu. Jadi kemasannya juga memang Banten ini banyaknya tari-tarian yang bernuansa religi gitu. Oh iya. Karena iya. dari Serang sendiri pun itu ada Masjid Agung Banten gitu kan. Oke. Karakteristik dari sultan-sultan itu memang kita hadirkan. Dan makanya banyak sekali muncul tarian-tarian yang bernuansa religi gitu. Oke, karena memang di Provinsi Banten ini selain terkenal sebagai tanah jawara, di Banten juga terkenal sebagai tanahnya sejuta santri begitu ya. Makanya di setiap tarian pun ada unsur agama di dalamnya. Nah tadi ada dua tarian yang ditonjolkan di Provinsi Banten. Yang pertama ada tari Wali Jamaliha. Dan yang kedua tari apa? Rampak bedug. Kalau dari dua tari ini kita coba bertanya dari tari Wali Jamaliha. Boleh mungkin diceritakan filosofi dari tari Wali Jamaliha, atau mungkin gerakannya seperti apa dan digunakan untuk apa? Ya, pada umumnya tari Wali Jamaliha itu adalah tari untuk menyambut tamu kehormatan tentunya ya. Jadi ini tarian ucapan rasa syukur kita bahwa memang ini loh, mengenalkan juga bahwa di sini tari bahwa ini adalah tanah kita gitu. Jadi memang ini merupakan salah satu sambutan juga untuk tamu-tamu kehormatan gitu sebetulnya. Oh Seperti begitu ya. Selain tarinya juga representatif atau mungkin diadaptasi dari gerakan silat, ternyata sebuah tarian juga bisa menampilkan atau memberikan kesan yaitu keramah tamahan, terutama bagi mungkin para pemirsa RRI Net yang berkunjung ke Banten akan disambut dengan tarian Wali Jamaliha begitu ya. Nah yang kedua tadi ada tari rampak bedug. Apa sebenarnya tari rampak bedug ini? Sebetulnya kalau rampak bedug itu kan awalnya bukan tarian ya. Jadi awalnya itu berasal dari kata ngadulag, yaitu ngadu bedug, dan itu dilakukan pada setiap bulan puasa ya, mau malam takbiran. Nah itu semuanya pria, laki-laki yang memainkan. Terus seiring dengan perkembangan zaman yang mungkin memang yang rampak bedug juga ini salah satu pencetusnya yaitu almarhum Haji Ilen yang berada di Pandeglang. Nah Pak Haji Ilen ini mungkin jenuh dengan keadaan ya. Jadi memang membuat suatu kreasi baru yang dikemas menambahkan penari-penari perempuan yang awalnya memang
hanya laki-laki saja gitu ngadu beduk, dan akhirnya dikemas menjadi sebuah tarian dan diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, tadi ada Wali Jamaliha dan juga ada tari rampak beduk. Tentu mungkin di setiap daerah juga punya tarian. Di setiap daerah punya ciri khas dan juga karakteristiknya. Kalau di Banten itu sendiri, yang menjadi perbedaan yang mencolok, perbedaan antara Banten dan di daerah lain itu sebenarnya apa, Kang? Sebetulnya perbedaan yang paling mencolok di daerah kita adalah Mhm. yang pertama ketegasan. Ketegasan. Ketegasan kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, itu terlihat dari ketegasan kita di dalam tarian. Jadi biasanya tari-tarian Banten itu tegas, terus rame. Oke. Gak ada tuh yang kalem-kalem. Biasanya kalau Oh iya, makanya tadi gerakannya juga begini ya. iya, jadi Begini emang juga benar-benar gitu. tegas Banten itu. Oke, Jadi oke. mungkin itu salah satu juga daya tarik sebetulnya untuk daerah lain juga melihat Betul. tarian-tarian yang ada di Banten. Dan pemirsa RRI Net, saya ingin berbagi pengalaman kepada Anda. Selain gerakannya dipadukan atau menjadi ciri khasnya adalah ketegasan, saya pernah menyaksikan sebuah tarian dan di dalamnya bukan hanya ketegasan, tapi juga ketegangan. Anda tahu kenapa? Karena waktu itu saya melihat tari yang ada di salah satu daerah yang ada di Provinsi Banten itu dikolaborasikan dengan Debus Banten. Ada yang seperti itu ya, Kang ya? Jadi tari yang dikombinasikan dengan Debus Banten. Mungkin di Jongjaya Sakti atau di beberapa teman Kang Dimas ada yang melakukan dan mempertunjukkan tari kok seperti itu? Kebetulan sanggar saya juga pernah berkolaborasi Oke. dengan beberapa seniman debus ya. Hmm. Waktu itu kami dipercaya untuk APEKSI, kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang waktu itu diselenggarakan di Kota Padang. Dan kita berkolaborasi dengan seniman debus, seniman musik tradisional yang ada di Banten, dan beberapa penyanyi yang ada di Banten, dan memang salah satu daya tarik dari kebudayaan yang ada di Provinsi Banten itu debus gitu. Oke. Yang lain hanya 10 menit, kita 1 jam durasinya. Wow. Dan kemarin juga mendapatkan juara 1 seluruh Luar Indonesia. biasa. Juara 1 Iya. seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh maksudnya dalam APEKSI ya. Dalam kegiatan APEKSI Iya. yang dilaksanakan di Kalau tahun Makassar kemarin ya? di Makassar ya. Di tahun kemarin. Makassar. Keren banget pemirsa RRI Net, tentunya ini bisa memberikan kita semangat ya untuk melestarikan dan ikut belajar tentunya seperti apa, bagaimana tari tradisional yang ada di Banten ini. Dan kepada teman-teman yang ada di lingkungan Kang Dimas, bahkan teman-teman saya, bahkan teman-teman dari pemirsa RRI Net, coba deh kita cari tahu dan kita kepoin bagaimana sih sebenarnya tari tradisional yang ada di Banten. Dan tentunya mungkin sebelum kita bertanya ke yang lebih dalam, saya ingin bertanya sedikit kepo pada Kang Dimas. Kang Dimas kan masih muda nih ya. Kang Dimas juga udah punya sanggar. Kang Dimas udah punya anggota yaitu 20 tadi ya. Sebenarnya Kang Dimas tuh kalau ingin dibicarakan, kedepannya ingin seperti apa Jongjaya Sakti ini? Harapannya ya berarti ya. Kalau ditanya harapan tentunya ingin sanggar ini bermanfaat. Sebetulnya yang pertama bermanfaat untuk masyarakat Banten, umumnya Nusantara ya, se-Indonesia gitu. Dan ini adalah salah satu juga mungkin tujuan saya gitu selama perkuliahan dan juga menyelesaikan studi. Jadi saya ingin punya sanggar gitu. Oke. Jadi dari situ akhirnya saya selama saya menjadi mahasiswa, saya sudah mencoba untuk membentuk sanggar. Sanggar saya ini masih baru, sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Dan selama proses itu banyak hal yang membuat saya yakin bahwa kita harus terus melestarikan budaya khususnya di Provinsi Banten. Oke, dan kita sudah dengarkan tentang Jongjaya Sakti. Setelah ini kita akan bertanya tentang bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Kang Dimas untuk
tetap berkembang dan bersaing dengan zaman untuk mempertahankan tari tradisional yang ada di Banten. Tapi sebelum itu, pemirsa RRI Net, kita akan saksikan kembali penampilan Orkes Keroncong dari SMA Negeri 3 Kota Serang yang tentunya akan menghibur dan juga memberikan kita lagu kedamaian. Oleh karena itu kita saksikan bersama penampilan dari Orkes Keroncong SMA Negeri 3 Kota Serang dengan lagu Berharap Tak Berpisah. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kali semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kali semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kali semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Berharap semoga kita tak
Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara tentunya. Kita sudah saksikan tadi penampilan dari adik-adik bisa ya mungkin atau rekan-rekan dari SMA Negeri 3 Kota Serang. Dan luar biasanya dengan penampilan yang tentu bisa memberikan kita pencerahan karena lagu-lagu yang damainya tadi yang merupakan ini luar biasa. Ternyata mereka adalah juara dari Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Luar biasa sekali bukan? Dan selain itu dari Orkes Keroncong Semantri biasa disebutnya, ini merupakan sebuah grup musik yang dengan genre keroncongnya ini dan terdiri dari siswa yang berasal dari SMA Negeri 3 Kota Serang dan terbentuk sejak tahun 2021 dan diprakarsai oleh Lutfi Suwandi selaku founder sekaligus pembina Orkes Keroncong Semantri. Luar biasa sekali pemirsa RRI Net. Dan tentunya orang-orang atau anak-anak serta mungkin rekan-rekan muda yang seperti ini yang patut untuk diapresiasi dan terus kita dukung untuk terus mengembangkan kesenian budaya yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Banten. Bukan begitu Kang Dimas? Betul sekali. Oke, pemirsa RRI Net kita kembali lagi kepada Kang Dimas tentunya. Kang Dimas, tadi saya bertanya tentang Jong Jaya Sakti. Sekarang saya ingin bertanya, di mata Kang Dimas berdasarkan sudut pandang Kang Dimas, apa sih sebenarnya strategi untuk tetap mempertahankan bahkan mengembangkan seni tari tradisional di Banten di tengah zaman yang banyak tarian K-pop masuk dan tradisional mungkin sedikit tergeser juga. Apa strateginya untuk mempertahankan itu? Yang pertama adalah kita harus bisa untuk menggali lebih luas lagi ya. Terutama dalam hal kekinian. Kita harus ikuti juga, tapi tetap harus ada kita masukkan unsur tradisional di dalamnya. Kita jangan pernah lupa untuk memasukkan unsur tradisional di dalamnya. Terutama di Banten ya. Gitu. Nah, dari situ biasanya kalau saya membuat karya, biasanya saya membuat karya itu saya selipi dengan hal-hal yang kekinian. Oke. Gitu, agar mudah diterima oleh anak-anak muda. Dan saya juga lagi ada satu project nanti bikin karya, menciptakan suatu karya yang memang Nusantara. Jadi memang targetnya juga lebih luas lagi dari Provinsi Banten, harus bisa menghadirkan unsur-unsur kesenian yang ada di Nusantara, se-Indonesia. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi menurut Kang Dimas, pemirsa RRI Net, untuk mempertahankan atau mengembangkan tari tradisional, kita tidak mutlak hanya mengikuti dan tetap seperti itu saja, tapi juga memberikan campuran atau mungkin dikolaborasikan dengan modern sedikit begitu ya, supaya anak-anak muda tetap bisa menikmati dan mau untuk menerima tari tradisional. Dan mungkin kita juga sudah tahu pemirsa RRI Net bahwa Kang Dimas ini sudah punya karya yang bernama Tari Mamende berjudul. Mungkin pemirsa RRI Net juga penasaran, kita saksikan saja sedikit cuplikan mengenai Tari Mamende. Yun ayun tumpi meleman kayu kucapi anak siji oleh ngimpi diadu si banyu kali.
Nah, kita sudah saksikan tadi sedikit cuplikan tentang tari Mamende. Itu lumayan bagus untuk memberikan rasa penasaran kepada anak muda khususnya yang ada di Banten mengenai tari tradisional. Nah, kalau untuk Kang Dimas sendiri, tadi sudah menciptakan tari Mamende dan juga ada Jongjaya Sakti. Sebenarnya kalau dari Kang Dimas, secara menyeluruh ya di Provinsi Banten, apakah tari tradisional di Banten ini bisa berkembang jika kondisinya seperti ini, seperti saat ini, atau dari Kang Dimas ada sedikit saran atau masukan kepada teman-teman anak muda atau pegiat-pegiat seni ya bahasanya ya, untuk berkontribusi, berkolaborasi mungkin mengembangkan tari tradisional? Baik, kalau dari tadi ditanya tentang apa namanya terobosan untuk Mamande ya. Jadi sedikit cerita, Mamande itu adalah salah satu bentuk kreasi baru. Itu terobosan baru juga, dibuat, dikemas dance film, secara dance film. Jadi memang itu menceritakan di dalam film tapi menari. Gitu. Berfilm tapi menari. Kolaborasi ya. Betul sekali. Oke, Berfilm oke. tapi menari. Nah itu salah satu terobosan baru juga karena memang pada waktu itu kita sedang dilanda COVID. Jadi kita harus bisa berproduksi, tetap produktif. Makanya tetap produktif walaupun tidak ada panggung. Nah Oke. itulah salah satu terobosan baru. Kita bisa menari di mana saja bukan hanya di panggung. Sebetulnya itu ya kalau untuk terobosan barunya. Nah ditanya tentang apa tadi saya lupa. Saran ya. Betul. Kalau saran saya sebenarnya harus tetap memasukkan unsur tradisional di dalam Oke. menciptakan suatu karya, tapi juga kita tidak boleh egois dengan diri kita, pendirian kita sendiri. Harus terus tradisional karena semakin perkembangan zaman itu semakin meningkat, tapi kita tidak Oke. boleh melupakan tradisional, tapi kita harus iya, selipin tradisional itu di dalam satu karya kita. Menarik. Ini konsepnya mungkin sama dengan adik-adik dari SMA Negeri 3 Kota Serang tadi yang akhirnya mengkolaborasikan antara lagu modern dan dibawa dengan aransemen keroncong. Nah mungkin pemirsa RRI Net juga bisa melakukan hal yang sama untuk mempertahankan tari tradisional, kesenian, budaya yang ada di daerah pemirsa atau mungkin khususnya buat teman-teman kita yang ada di Banten bisa melakukan itu. Nah, Kang Dimas, satu lagi saya ingin bertanya sebenarnya. Tadi tentang Mamande dan Jongjaya Sakti. Saya penasaran dengan Mamande ini di balik ceritanya ada apa sebenarnya? Apakah punya makna, punya arti atau dari pribadi mungkin pengalaman pribadi ada? Ya sudah saya jelaskan di awal ya. Untuk Mamande sendiri memang itu tarian sudah didedikasikan terhadap nenek saya pribadi, nenek saya. Jadi memang sebuah cerita asli dari pengalaman saya pribadi. Ya saya memang dari kecil karena sudah mengalami problem sosial orang tua saya. Jadi menitipkan saya kepada nenek saya dan diurus dari kecil oleh nenek saya. Karena memang yang pertama orang tua saya sibuk bekerja, kemudian juga ditambah musibah kemana-mana gitu kan, apalagi masalah rumah tangga kita kan gak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Nah dari situ saya dititipkan oleh ke nenek saya hingga saya sekarang gitu ya. Nah dan bentuk apa ya wujud rasa cintanya itu melebihi, sebenarnya sama cintanya itu sama tapi batinnya itu lebih kuat kepada nenek saya. Oke, seperti itu ya. Dan pemirsa RRI.net tentu kita juga penasaran dan kita ingin tahu. Mungkin pemirsa RRI.net juga tahu tentang salah satu tren yang bertanya seperti ini. Kenapa tari? Boleh ke depan kamera jelaskan kenapa tari? Kenapa tari? Karena tari itu sesuatu yang unik, menarik, dan penuh tantangan. Makanya kenapa harus tari, 3 alasan itu gak bisa kita hindarin. Di tari kita bisa meluapkan ekspresi kita, rasa sedih, marah. Pokoknya
perasaan yang sedang kita alami kita bisa curahkan melalui gerak tari, melalui tubuh kita, tidak melalui suara, tapi melalui gerakan tubuh. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan dari Kang Dimas untuk generasi muda dengan tari tradisional? Wow, terakhir ya ini ya. Harapan untuk generasi muda tentang tari tradisional. Yang pertama kita harus tetap menjadi pelestari budaya. Kemudian kenali, gali lebih dalam dan juga kenalkan lebih luas lagi tentang tradisional yang ada di Banten ini, khususnya daerah kita sendiri. Dan jangan pernah malu untuk membawa tradisional dimanapun kalian berada, karena secara tidak langsung untuk di nasional maupun dimanapun itu, karakter yang dicari itu karakter sebuah provinsi. Oke, luar biasa. Baik pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya kita dengan Kang Dimas bersama dengan RRI Provinsi Banten dengan tema melestarikan tarian daerah Banten terhadap generasi muda. Terima kasih Kang Dimas atas kesempatan dan waktunya bisa hadir bersama kami di sini. Pemirsa RRI Net, kita akan berjumpa kembali di obrolan budaya. Lain waktu, lain kesempatan, tapi tentunya tetap bersama dengan RRI Net Provinsi Banten. Sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.